Halo gengs. Sekarang udah jam 10 pagi gengs. Dari tadi malam sih aku tuh pengennya ngevlog. Aku lagi mikirkan apa sesuatu apa yang pernah terjadi dengan diriku dan pengen aku ceritakan di sini loh. Sampai tadi malam ternyata ada yang nelpon. Datangin ke sini. Ada perlu. Ya, akhirnya kita ngopi bareng deh sama teman. Dan akhirnya mikiran ide pun hilang. Aduh. Ya beginilah gengs. Yang namanya kehidupan. Bila kita punya teman sih alhamdulillah. Juga kalau kita banyak teman juga tidak semestinya teman itu adalah sahabat terbaik. Jadi gengs, apakah kalian pernah merasakan hal seperti ini? Aku baru ingat loh geng, segala sesuatunya tentang aku yang sudah aku pikirkan kemarin. Aku pengen nge-vlog tentang diri aku dengan sesuatu hal yang terjadi dengan aku yang pernah aku alamin, dan cerita-cerita yang aku alamin itu terkadang sih ceritanya itu down banget. Klasik banget dan terlalu miring banget, bahkan bikin semuanya itu seperti mendung geng, mendung itu kan menyedihkan ya. Sebentar lagi mau turun hujan, nangis. Jadi geng, apakah kalian pernah merasakan hal seperti ini? Ini yang terjadi sama aku dan pelakunya adalah aku sendiri loh geng. Keren kan? Memalukan banget loh geng dulu. Dimana di saat dulu sih aku pasenya itu keadaan diriku, aku tidak terlalu banyak teman. Ya biasa-biasa aja lah. Punya teman cuma sedikit. Dan bergaul pun cuma miringnya orangnya itu aja, dan itu saja. Ternyata geng, kalau kita bergaulnya orangnya cuma itu aja. Bila kita mempunyai jiwa yang sensitif, terkadang ini akan membuat sesuatu hal baru pada diri kita. Kita akan selalu dengan pikiran negatif, apapun itu. Karena kita tidak terlalu banyak masukan dari teman. Dan juga kita tidak melihat banyak gaya-gaya teman yang seperti ini, seperti itu, seperti ini itu, ya kan. Jadi terkadang inilah yang membuat kita itu bisa meradang, berasa mendung, dan kita punya amarah tak berparas, geng. Ini sih sesuatu hal yang nanti kelaknya di belakang kita akan merasa malu sendiri loh. Ini yang pernah aku alami loh geng, dan pelakunya aku sendiri. Aku tuh dulu ya, karena aku punya teman itu cuma sedikit loh geng, cuma itu aja. Sorry dah tuh, cuma itu aja, itu dan itu aja loh geng. Jadi pikiran kita itu kurang berkembang karena kita hanya berteman dengan A, B, C, D, O, F, G. Kita berlima. Ya, pikiran kita cuma terkurung di situ-situ aja. Dan akhirnya kita pun punya teman juga kan. Biasanya kan kalau kita punya teman biasa berlima itu aja. Itu aja. Dan kita punya teman juga sih sebenarnya dari kelompok lain. Dan kita bisa ketemu, dan kita pernah saling sapa. Dan tapi di situ kita tidak terlalu untuk suka gabung dengan mereka, apalah yang. Dan akhirnya sesuatu lingkup pertemanan itu seolah-olah itu makin menjarak. Dan di situ loh geng, aku pernah banget sih dengar cerita dari teman aku yang sekelompok aku yang berlima ini loh geng. Mirisnya itu dia mendengar cerita dari orang bahwa teman yang si A itu menyebut aku begini. Pokoknya itu dia nyebut itu
sesuatu yang bikin kaget ya. Dan aku tanpa pikir panjang loh, geng. Di situ aku marah sejadi-jadinya. Tapi aku bingung. Kok aku merundung, dan aku berasa mendung. Di sini, geng, aku marah hanya dengan hati aku, tanpa bisa untuk melampiaskan ke sana, karena kan bukti konkretnya tuh nggak ada. Hanya bisa marah. Dan aku ngajakin teman untuk marah. Aduh, memalukan banget tuh, geng. Memalukan banget loh hal kayak gini. Ini, aduh, pokoknya kalau aku ingat itu, aku malu banget loh, geng. Dan untungnya sih aku tidak pernah kejadian dan tidak pernah untuk marah ataupun melabrak dia. Seandainya pun saat itu aku melabrak dia dan aku bertanya, kenapa kamu menyebut aku begini. So, di situ mungkin aku akan malu sendiri loh. Soalnya pada kenyataannya, ya aku tahu sih, dulu aku pernah berulah. Iya kan, kalau memang aku berulah, aku mencari seolah ada pengen perhatian. Dimana di saat itu kita lagi ngumpul besar gitu. Aku dengan kelompok aku, dia dengan kelompok dia, dan kita gabung di sini. Jadi di situ tuh, geng, aku berulah dan aku seolah pengen mencari perhatian sih. Karena maklum lah, di saat itu aku ketemu orang-orang baru, dimana aku belum kenal dan aku belum bisa untuk berteman banyak. Dan di sini loh, geng, aku berulah pokoknya seolah-olah aku adalah akulah dan akulah. Aduh, memalukan banget loh, geng. Ini sesuatu hal yang memalukan banget loh bagi aku sih. Dan mungkin kamu yang akan mengalami begini jika kamu cuma punya temannya sedikit masih. Ya, kan sebenarnya tuh kita kan punya teman itu banyak di ruang A, ruang B, ruang C, ruang D, ruang E, F, G, H, I, J, K, L, ya kan? Tapi di situ terkadang kita cuma memilih beberapa temannya untuk menjadi teman kita yang selalu ada dan yang selalu duduk bareng. Jadi kita jarang untuk ikutan gabung dengan mereka. Nah, disinilah akhirnya pikiran kita itu menjadi beku di situ-situ saja, dan kita terkadang tidak bisa menerima apa yang terjadi. Di sini loh, geng, ini yang aku alami dan ini yang aku pikirkan banget loh setelah kejadian itu, dan aku berulah di saat itu. Dan itu sih memalukan banget sih, dan seolah-olah aku adalah aku, dan seolah-olah aku adalah paling hebat di situ. Jadi saat si kelompok B ini menyebut nama aku, aku terlalu sombong begini, aku begini. Sih sebenarnya itu wajar banget ya. Dan setelah aku pikir-pikir, dan sebelumnya itu juga, geng, aku pernah sih meradang. Aku memikirkan, pokoknya aku pengen balas dendam, aku pengen melabrak dia, dan aku pengen ini itu. Dia soalnya sudah nyebut aku begini, dan dia tertawa begini. Salah aku di mana, aku bilang gitu. Itu adalah hak aku. Memang sih sebenarnya saat aku nyadarin itu memang hak aku ya. Itu memang hak aku di saat aku untuk berbuat ulah, dan di saat aku pengen mencari perhatian, itu memang hak aku. Tapi mereka pun berkomentar itu adalah hak mereka. Karena di saat itu jelas nyata. Saat kejadian itu aku mencari perhatian dan aku berkata bahwa seolah-olah aku adalah paling hebat. Jadi wajar banget di saat mereka berkomentar, dan wajar banget di saat mereka berkata-kata tentang aku, dan saat mereka menertawakan aku. Itu sih yang kupikirkan setelah sebulan kemudian sih. Dan untungnya aku tidak pernah kejadian ya, geng. Coba seandainya kejadian, aduh malu banget. Bahkan hati aku tuh kemarin itu sempat ini loh, geng, sempat seperti kesetanan banget. Pokoknya aku pengen balas dendam. Pokoknya aku pengen melabrak dia. Pokoknya aku pengen mukul dia. Jika hal ini terjadi loh, geng, apa yang terjadi?
itu berarti aku penganiayaan. Sedangkan dia menertawakan aku, bisa dikatakan itu bukan sesuatu kejahatan ya, karena semuanya kan berawal dari aku sendiri. Ini yang aku pikiran banget loh, geng. Dan setelah aku mikir benar-benar, aku meminta jawaban dari Tuhan, dan aku pengen tahu ini apa. Dan akhirnya sih untung aku nggak kejadian ya, dan untungnya juga di saat itu aku tidak bercerita dengan teman bahwa aku benci banget dengan si B, bahwa dia telah menghina aku begini. Ya, untung banget sih. Ini seandainya terjadi, ini lagi yang namanya bencimu tak berparas. Iya kan? Benci yang tidak ada gunanya, benci sebenci-bencinya. Tapi semuanya berawal dari mana? Semuanya berawal dari kita sendiri. Semuanya berawal dari aku sendiri loh, geng. Karena saat itu kan aku mencari ulah sendiri, dan aku pengen mencari perhatian, dan aku berkata seolah-olah akulah paling hebat, akulah paling pintar. Wah, harusnya seandainya kita ngumpul bersama orang banyak, kita nggak perlu untuk memperlihatkan sesuatu hal yang mengatakan aku adalah aku. Dan di saat kita berani mengatakan aku adalah paling hebat, jadi konsekuensinya kita harus berani juga di saat ada yang menyebut kita di belakang, saat mengatakan kita begini. Ya wajar sih semuanya, karena kita juga yang melakukan. Jadi geng, di saat itu tuh aku tuh bencinya, benci banget, geng, benci banget. Pokoknya aku tuh pengennya kepikiran terus, dan inilah momen-momen dimana setan masuk di hati aku, dimana momen-momen setan mengatakan, kamu itu hebat, kamu harus hukum dia, kamu harus balas dendam, kamu harus beginikan dia, kamu harus buat dia jerak. Setan mah bermainnya dengan halus, tapi dia benar-benar merasukin kita. Jadi aku berkata begini bukannya aku bebas dari setan ya. Sebenarnya banyak juga sih sesuatu hal yang membuat aku seperti setan juga. Jadi apalah itu, geng, aku mencoba untuk tidak membuat kebencian yang tak berparas ini loh, geng. Pokoknya geng, malu deh. Di saat itu sih aku benar-benar memikirkan aku bagaimana, dan aku harusnya apa yang aku lakukan untuk bisa membalas dia. Dan di saat itu pula loh, geng, aku sadar aku menyadarin. Di saat kejadian itu aku membaca sebuah artikel bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyikapi tentang kehidupan kita dan hati kita, dan bagaimana kita membuat nyaman dalam sebuah pertemanan, dan kita tidak untuk egois, dan kita tidak pernah untuk merasa hebat, dan kita tidak pernah untuk berasa benar dan menyalahkan orang terus. Jadi geng, aku membaca di situ, dan ada sih terkait tentang sebuah hal perihal adu mulut. Jadi di situ aku baca, benar juga sih. Mungkin ini adalah jawaban yang aku cari sih selama ini. Aku meminta sama Tuhan, ini ada apa? Mohon dijelaskan. Aku sih kalau ada masalah, aku terkadang aku redam dulu, aku gak pengen ucap sana sini. Jadi aku biarkan dulu, aku cuma meminta sama Tuhan apa jawabannya. Jadi geng, di sini di saat itulah aku membaca artikel ini begini loh, geng. Jika kamu mendengar kata dari teman kamu tentang diri kamu harus bisa untuk memahami segalanya. Apapun tentang kejelekan kamu yang disampaikan oleh teman kamu si A, dan yang dia mendengar dari si B, apakah itu benar-benar konkret, apakah itu benar-benar betul, dan apakah kata-kata itu sama yang telah diucapkan oleh B ke A yang disampaikan ke aku.
Kan di situ, jadi di situ aku mikir lagi, oh ya mungkin juga sih si A mengatakannya berlebih. Jadi akhirnya aku benar-benar marah, aku benar-benar benci. Dan di sini sih kebencian Q itu tidak berwajah sekali, tidak berparas banget. Ini kan sesuatu hal yang memalukan banget ya. Jadi di saat itulah aku mikir, oh iya ya, betul juga. Mungkin jika kita mendengar sampaian berita dari teman kita si A dan dia mendengarnya dari si B mendengarnya dari si C mendengarnya dari si E mendengarnya dari orangnya langsung. Jadi kan dari mulut ke mulut kan bisa berubah. So, jadi tanggapanku akhirnya di situ aku memikirkan loh, geng. Jika memang halnya seperti ini, mungkin saja berita yang sampai kepada aku itu adalah sebuah kelebihan dan melebihkan. Jadi di sini, geng, aku mikir lagi serta mikir banget jika hal ini adalah sebuah kelebihan dan melebihkan. Kemungkinan besar sih orang yang di intinya sana yang awal-awalnya menyebut aku begini, mungkin dia tidak bermaksud untuk menghina, tapi dia mungkin bercanda mungkin di saat dia merasa kesal saat melihat aku berbuat ulah tadi, dan aku mencari perhatian dan aku mengatakan bahwa akulah paling hebat, akulah begini, akulah begitu. Ternyata kesalahan itu pada aku sendiri, ya kan? Jadi mungkin di saat itu saat dia melihat aku berulah itu sih wajar. Jadi kupikirkan lagi dari artikel yang aku baca itu wajar banget sih. Wajar banget berarti. Artinya itu wajar banget. Sangat wajar banget jika ada orang mengatakan dan ada orang mempercandakan dan ada orang menertawakan kita di belakang jauh di sana. Dan dia mencontoh apa yang kita lakukan kemarin di saat aku berbuat ulah dan pengen mencari perhatian. Itu sih wajar banget menjadi bahan candaan mereka karena asal muasalnya kan dari aku sendiri. Jadi itu bukan sesuatu hal yang dikatakan penghinaan ya atau pencemaran, tidak juga sih bagi aku. Akhirnya sih kupikirkan lagi, itu bukan sebuah pencemaran nama baik, karena semua hal itu kan berasal dari kita sendiri, dari aku sendiri, semuanya berasal. Seandainya tuh aku tidak melakukan seperti itu, dan kemudian tiba-tiba dia menyebut aku begini, dan sedangkan aku cuma diam, aku tidak melakukan apa-apa dan aku tidak mencari perhatian dan aku tidak mengatakan bahwa aku adalah paling hebat, aku adalah paling ini, itu kan baru bisa dikatakan sebagai penghinaan, ya kan? Kalau memang awal dasarnya itu dari aku sendiri yang telah berulah, jadi wajar, geng. Jadi jangan pernah kita merasakan untuk benci tak berparas, merundung duka, berkabut sepi. Sedih banget tuh, geng, sedih banget. Aduh, sedih banget. Makanya, geng, kamu mungkin yang merasakan hal seperti ini, kamu mungkin yang bisa mencari membuat ulah dan membuat segala hal yang membuat perhatian mereka, ya kan? Di saat ada perkumpulan, di saat ada apa, kita harus menanganinya pada hati kita sendiri. Kita harus mengatakan pada diri kita sendiri, ini hal wajar, ini bukan salah mereka, tapi salah kita sendiri. Jadi, geng, dari situ aku mempatenkan banget pada diri aku sendiri sih, bahwa apapun berita yang aku dengar dari seseorang yang menyampaikan, aku harus klik kembali dan aku harus pilah kembali dan aku harus membuat semuanya benar-benar terlihat benar. Jadi tidak asal untuk sekali mendengar kita langsung panas. Ini memalukan banget tuh, ini kecut banget, dan ini menandakan bahwa aku tidak bisa untuk berpikir panjang. Aku tidak punya wawasan yang luas. Dan aku tidak akan bisa mempunyai teman banyak kok.
Soalnya begini loh, geng. Kalau dalam kehidupan aku sih merasakan sih, dalam kehidupan aku sendiri merasakan, kalau aku hidup aku mendengar berita si A menyampaikan bahwa si OFGA di sana itu udah bilang bahwa aku begini-begini, aku jeleknya begini-begini. It's okay, Wes. No, Wes. Aku mencoba sih. Dari situ aku mengklimakan hatiku dan aku mengklimakan tentang pikiranku. Ya, biarlah. Aku mencoba seperti itu. Jika memang semuanya bisa aku tahan. Tapi sih memang terkadang dari awal-awal kita saat kita mendengar berita itu juga terkadang kita langsung emosi ya. Karena di saat itu kita belum bisa untuk berpikir jernih. Jadi itu juga hal sangat wajar. Dan untuk mewajarkannya kembali, kita harus memikirkan kembali apa yang dikatakan itu. Dan kalau bisa setelah dia menyampaikan itu, kayak perlu untuk dibahas untuk selamanya saat kita duduk, ya kan, saat kita ngopi bareng. Jadi udahlah, it's okay, gak perlu untuk dibahas lagi. Jadi kita memikirkannya sendiri aja. Jadi gak perlu untuk telentong marah di gini lalu langsung gini. Padahal semua kenyataannya itu tidak terlalu benar, dan kita harus menyadari sendiri dan kita harus memikirkan kembali kenapa dia berkata begitu, apakah aku begini, dari mana sebabnya dan bagaimana, apakah ini semua karena aku sendiri. Jadi, geng, di sini kita harus pandai untuk memikirkan dan kita harus bijak pada diri kita sendiri sebelum hal buruk menimpa, sebelum mendung itu datang dan sebelum duka itu merundung pada diri kamu. Jadi aku selalu lo, geng, mencoba agar tidak terjadi amarah yang berlebihan. Makanya sih aku klik lagi. Jadi, geng, aku memikirkannya kembali dan aku memikirkan kembali agar semuanya benar-benar bisa menjadi hal yang aku pikirkan dan tidak menjadi permusuhan. Karena di saat ada berita miring tentang kita aja loh, geng, dan kita langsung marah-marah dan kita langsung mencat dia, telepon dia, kenapa kamu begini. Aduh, ini memalukan banget loh, geng. Memalukan banget ya. Bencimu tak berparas. Jadi kita harus benar-benar mengenali dulu loh, geng, tentang kebencian kita. Jika kita benci dengan seseorang dan dia menghina kita di depan kita sendiri, itu sih wajar. Jadi kebencian itu punya wajahnya tersendiri, ya kan. Jika kita hanya mendengarkan omongan dari tetangga, kita hanya mendengarkan omongan dari ABCDEFG, baiklah, benar, is okay, kita mendengarkan dan kita mengklimakkan dan kita memikirkan dan kita juga terhasut oleh emosi. Di situ kalau bisa sih aku selalu untuk menyimpannya, aku simpan. Benarkah kata-kata itu? Benarkah yang telah disampaikan ini? Jadi aku tidak terlalu untuk membenci. Jadi ketemu dia, aku langsung dengan wajah yang enggak lah, aku ya kita ngomong baik-baik aja lah. Siapa tahu kan dia berkata begitu hanya sebuah candaan untuk diri dia. Dan makanya sih aku kalau ada orang yang membuli aku dengan candaan dia dan dia di hadapan aku langsung terusin. Dan semuanya aku menjadikan candaan itu untuk tidak membuat keburukan, dan aku mencoba untuk bisa membuat tersenyum dan tertawa dengan bulian itu, dengan hinaan itu. Makanya kan sudah aku bahas dari kemarin ya, bahwa aku di saat aku dibully, aku ditertawakan, aku langsung untuk bergaya begini. Jadi apapun yang mereka bully kepada aku itu tidak membuahkan sakit hati itu. Kalau kalian nggak percaya sih tanyain aja teman-teman kerja aku dulu sering, yang dimana sering mereka Obet begini, Obet tuh begini. Jadi kan aku langsung sambung, langsung ambiar. Jadi semuanya menjadi candaan dan kita menjadi saling ketawa. Jadi di situ kesakit hatian itu nggak ada dan kepura-puraan itu nggak ada lagi loh, geng. Karena semuanya titik baliknya itu adalah
dari kita sendiri. Bagaimanapun geng, jika kita bisa untuk mengatritkan semuanya dan kita mengerti tentang segala sesuatu, kabar dan berita yang sampai ke telinga kita, kalau bisa kita cerna kembali. Benarkah, benarkah, dan benarkah? Jadi geng, terkadang sebuah berita itu juga akan melenceng dari A, B, C, D, E, F, G, dan dia mengatakan dari awalnya mereka mengatakan elo, dan selanjutnya yang mendengar akan mengatakan kepada yang selanjutnya ilu, olo, Allah. Akhirnya kan ubah, dan akhirnya kan di situ jelas sekali bahwa setiap perkataannya terdengar dari telinga kita, kita harus patenkan, benarkah itu kataan itu asli dari sana, ataukah mungkin yang aslinya cuma berkatanya pendek, tapi yang selanjutnya sampai ke telinga kita lebar, panjang, dan menyakitkan. Ini kan sesuatu yang salah banget, dan ini sesuatu yang fatal banget tuh geng. Maka dari itu, pilihlah atas segalanya, dan perhatikan baik-baik apapun yang terjadi. Kita harus benar-benar memikirkan. Makanya itu kan sering aku bilang, downkan amarah kamu, turunkan amarah kamu, turunkan emosi kamu. Ini yang sering aku lakukan sih, sama aku juga sih, yang walaupun terkadang amarah aku itu terkadang bisa memuncak juga dengan suatu halnya, tapi aku harus bisa pandai untuk menunggu saatnya. Karena di saat kita amarah kita datang dan kita langsung blok, kita langsung bergerak, ini salah juga sih. Karena ini bisa keiblisan kita bisa keceplosan, dan kita bisa keiblisan, dan kita bisa fatal banget sih. Makanya itu geng, aku tuh bukan orang yang baik sebenarnya, tapi aku belajar mencoba memahami apapun yang terjadi, untuk segala sesuatunya tidak menjadikan hal buruk di masa depan, dan tidak menjadikan hal memalukan di masa depan. Gak lagi deh geng. Aku kalau mendengar berita tentang aku, tentang miring aku, ya udah aku dengerin dulu, dan kita diamkan dulu. Dan aku diamkan dulu tentang aku sih. Jadi sampai benar-benar semuanya merata, dan sampai semuanya benar-benar nyata, baru aku akan bertindak. Jadi geng, di sini terkadang sih ada teman-teman berkata tentang kita pun, kita harus menyikapinya dengan baik, tanpa harus condong dengan prasangka buruk. Benci tak berparas, mengundung duka seperti kabut dengan kesepian. Batuk loh geng hari ini, kenapa ya? Aku nggak tahu. Aku hari ini juga ngevlognya inilah geng, tentang aku, dan inilah yang aku rasakan, dan inilah pelajaran yang aku ambil dengan kehidupan aku sendiri, yang aku pengen menjadi lebih baik. Dan aku sih juga berusaha untuk mempertahankan sebuah pertemanan, meskipun si ABCD telah menertawakan atau apa, tapi di sini aku mencoba untuk cuek, dan aku tidak pengen untuk marah, kecuali ada orang yang ada mulut tuh geng. Nah ini baru aku akan marah, karena buktinya kadang-kadang bisa nyeleneh. Di sini kalau kita menemukan orang yang suka adu mulut, ini yang kemungkinan besar tuh bahayanya tuh begini. Makanya kadang-kadang kita harus mengantisipasi juga, berhati-hati juga sih dalam ngomong. Terkadang ada penjilat, terkadang ada yang kepala dua, yang sengaja untuk membuat perpecahan. Ini menyakitkan banget tuh geng. Jadi geng, buat amarah kamu meredam,
Dan jadikan sebuah kebencian itu tidak ada di hati kamu. Jangan sampai terjadi benci tak berfaras, merundung duka. Yaudah geng, thank you yang udah nonton ya. Thank you. Sampai di sini dulu ya vlognya. Dadah, thank you.